candi ini sebagai tugu peringatan menghargai kematian dari seorang raja. Candi Ngetos itu untuk menaruh atau menyimpan peripihan abu jenazah Prabayamura. Nah, orang-orang saya lihat tuh nggak ada yang teriak, pokoknya kencang gitu. Ya kita geraknya kayak gerak seperti ini, kencang gitu. Tapi tetangga-tetangga orang kanan kiri nggak ada yang teriak, nggak ada yang keluar rumah, nggak ada yang berani. Kawasan sekitar candi, makam, masjid ini nggak ada yang berani ketika punya hajatan itu. Pernah terjadi itu cuma 1 jam 2 jam selesai. Tahunya apa? Angin lesus, angin kayak puting datang secara dadak dan itu menakutkan. Salah satunya itu yang ditakuti itu satu keluarga itu habis. Itu sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kang Agus Al-Fakir berada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seperti itu. Dan di samping Kang Agus ini, beliau yaitu seorang narasumber seperti itu ya. Narasumber sekaligus juru peliharanya Candi Ngetos. Kita nanti akan tanya-tanya bagaimana sejarah-sejarah asal-usul dan misteri-misterinya tentang Candi Ngetos ini tersebut seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Aris, Mas. Mas Aris. Mas Aris sudah lama untuk merawat atau menjaga Candi Ngetos ini? Mulai 2004. Ya. Ya. Untuk merawat ini dahulu apa ada turun-temurun atau gimana Mas? Ya kalau awal itu dulu itu yang ngelola ya. Ngelola itu pengertiannya masa pribadi ya. Bagaimana Indonesia belum merdeka. Iya, masih zaman 1800. Belanda. Oh. Iya, 1500 itu. Ya. Pasti penjajahan 1800 itu Mbah Canggah ya. Jadi Mbah Canggah itu 1820 itu udah datang ke sini. Iya, datang ke sini itu ya membersihkan wilayah sini untuk dijadikan pemukiman. Nah, akhirnya candi itu dijaga. Untuk sejarahnya Candi Ngetos dahulu itu bagaimana Mas? Kalau kita lihat sejarah Candi Ngetos itu kan ada 2 kitab sementara kita gunakan ya. Satu kitab Nagara Kertagama, satu kitab Pararaton. Kalau kita ambil kitab Nagara Kertagama itu menyebutkan salah satu desa Kasewan ya. Desa Kasewan ini terkenal dengan desa Tajum atau Tajum yang tercatat menjadi desa tempat ada bangunan suci
yang tercatat di Kerajaan Majapahit. Jadi ketika itu memang Prabu Hayam Wuruk itu memerintahkan Raja Wengker untuk mencatat, menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan suci yang ada di desa-desa wilayah Majapahit. Nah, kalau itu jelas Kertagama. Berarti candi ini dahulu itu candinya Prabu Hayam Wuruk. Ya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Nah, kalau kitab yang satunya Negara Kertagama itu menyebutkan Sang Muktaring Drabawana, Sang Dinaring Tajung, Besemana Muktaring para Masakapura. Jadi artinya itu ketika beliau wafat, didarmakan di desa Tajum atau Tajung, didarmakan di bangunan suci yang bernama Para Masakapura. Dan candi ini kalau menurut kita para rata itu namanya Candi Para Masakapura. Jadi sekarang mungkin mengikuti nama desa ya, Tos. Kalau dulu kan sesuai nama era Majapahitan itu menggunakan tradisi Sanskerta bahasa kuno itu Para Masakapura. Para Masakapura. Ya, kalau zaman modern dengan seiringnya zaman berubah. Diambil sesuai nama tempat. Iya, Candi Ngetos seperti itu. Seperti itu. Berarti dahulunya itu pada kesimpulannya itu candi ini dibuat oleh Prabu Hayam Wuruk. Masa Prabu Hayam Wuruk. Ya untuk pendarmaan. Pendarmaan itu untuk itu ya. Untuk kayak kalau orang Islam itu kalau orang meninggal dimakamkan abunya ya. Jadi gini, pendarmaan itu ada dua pengertian. Dari tim ahli-ahli itu menyebutkan itu pendarmaan itu ada yang menyebutkan candi ini sebagai tugu peringatan menghargai kematian dari seorang raja. Nah, yang satu lain itu menyebutkan bahwa Candi Ngetos itu untuk menaruh atau menyimpan peripihan abu jenazah Prabu Hayam Wuruk. Jadi sebenarnya pengertiannya sama aja, gitu, antara penyimpanan maupun untuk menghargai jasa penghargaan pada raja itu sama aja, seperti tanda gitu. Tanda kematian. Kayak abunya itu. Untuk setiap tahun diadakan apa itu namanya kayak nyadran itu apa ada? Ya ada. Kalau di candi sendiri itu ada yang tradisi tiap tahun itu yang namanya itu serada. Ya, serada itu kalau era Majapahit itu ketika Tribunal Tunggadewi itu merintahkan Hayam Wuruk jangan lupa tiap tahun mengadakan acara serada di makamnya neneknya, ya di Boyolangu sana. Nah, akhirnya ketika Kerajaan Majapahit runtuh, akhirnya Islam masuk kan. Nah, dari serada ini berganti nama nyadran. Artinya itu kirim dua kepada leluhur. Nah, akhirnya di sana sini juga ada nyadran. Di candi ada serada, tapi serada ini yang melakukan bukan orang masyarakat sendiri, tapi pendatang dari luar. Acara serada kirim dua ketika hari ulang tahun Majapahit. Itu di candi ini. Jadi setiap tahun pasti ada. Nah, Ngetos sendiri itu punya nyadran yang awal dari serada menjadi nyadran. Itu kirim dua kepada leluhur, tapi tempatnya bukan di candi. Tadi di makam sesepuh desa. Itu siapa? Syekh Malik. Nah, itu artinya Syekh Jumil. Jadi wali di sini itu yang pertama kali itu beliau Syekh Malik itu makamnya yang selatan jalan itu yang besar itu. Untuk konon ceritanya itu menurut warga masyarakat itu kalau hari apa itu di tempat candi tersebut itu kayak ada ayam berkokok, apa benar? Kalau dulu iya. Kalau saya masih kecil saya memang iya. Jadi di atas puncaknya candi itu banyak orang mendengar itu pagi itu pasti ayam itu mendahului untuk berkokok sebelum waktu subuh seperti itulah. Ya itu dulu seperti itu. Nah, sekarang sudah nggak ada. Untuk batu tersebut yang di atas itu apa itu? Kan ada batu. Oh, batu itu. Sebenarnya di atas itu di dalam ruangan utama itu di dalam bilik itu ada potongan arca ganisa sama batu andesit ya di dalam. Nah, itu biasanya untuk tempat acara ritual di situ. Untuk ada lagi Mas Haris yang ingin disampaikan untuk sejarah atau mitos-mitosnya? Kalau mitos ada sih. Mitosnya gini. Ketika orang dulu itu membangun candi dibangun ya
belum sempat jadi 100%, tapi ketika pembangunan ini masyarakat itu sebelum waktu munculnya matahari itu jam 1 dan 2 itu sudah banyak orang bekerja. Akhirnya kan banyak ayam peluruk berkokok itu. Ya akhirnya candi ini urung, jadi belum sempat jadi. Terus keduanya setelah ini kan pimpinan pembuatan candi kan marah. Akhirnya Sabda Pandita Ratu itu dikeluarkan. Sabda-sabda ini yang bergandol masyarakat dengan diberikan sesuatu yang ya pokoknya sabda itu cukup apa ya bagi saya itu buat jadikan kita itu hati-hati lah, karena sabda itu bagi para itu sakral ya untuk orang-orang zaman dahulu ya seperti itu. Iya. Untuk penampakan kalau itu gini, saya pribadi ya jam berapa, 10 atau jam 11 jam malam ya malam itu itu ngantar teman itu ada tamu ke situ. Cuman kita pakai tikar di depan itu masih di bawah di tikar di pelataran itu itu kita sambil istirahat kan tidur di situ. Nah tengah malam ini bumi itu gerak kayak lindu sebenarnya. Kayak lindu, padahal itu nggak ada lindu. Nah orang-orang saya lihat kok nggak ada yang teriak, pokoknya kenceng gitu. Ya kita geraknya kayak gerak seperti ini kok kenceng gitu. Tapi tetangga-tetangga orang kanan kiri nggak ada yang teriak, nggak ada yang keluar rumah. Nah dari situlah akhirnya saya untuk secepat segera keluar dari situ, sebabnya kelihatannya orang-orang itu kurang pas ketika di candi itu, mungkin kurang pas lah perilakunya. Akhirnya saja keluar, udah keluar aja di luar gerbang area ya di luar gerbang area candi aja. Untuk peninggalan beliau itu yang tadi ya Mas Aris, yang tadi yang itu peninggalan asli ya. Yang peninggalan yang tadi yang saya sorot, peninggalan dari Ngetos itu peninggalan asli ya. Untuk arca tersebut itu juga masih asli yang tadi. Apa ingin yang ditambahkan lagi Mas Aris tentang Candi Ngetos? Kalau Candi Ngetos sendiri itu cukup luas sebenarnya tuh. Luasnya ada hampir 200 meter persegi sebenarnya. Terus kawasannya juga luas. Dulu itu kalau kita lihat dari data dokumen itu kan dilindungi dengan tembok setebal hampir 1 meter. Tinggi itu 7 meter. Nah segitu luas. Itu juga masjid dulu ini kan, masjid ini dulu itu juga pendopo agung untuk acara keagamaan. Oh sejak dulu sudah ada ya? Sudah ada, jadi masjid dulu itu pendopo agung. Direnovasi. Nah terus masa Islam datang dijadikan untuk masjid. Peribadatan. Nah di sebelah utaranya itu kan masih ada Petiritan, sampai sekarang masih digunakan Petiritan itu, air sucinya itu. Nah di kawasan ini akhirnya Majapahit runtuh itu banyak orang-orang dulu itu akhirnya mengislamkan diri. Soalnya ada tokoh Islam tertua di sini, akhirnya banyak Islam. Sebabnya makamnya sebelah barat itu rata-rata makam tua-tua masa Majapahitan, terkenal dengan keturunan raja-raja dari Majapahitan seperti itu, tokoh-tokoh seperti itu. Dan di sini itu mitosnya sampai sekarang ya, bukan mitos ya, tapi kenyataan. Gak ada yang berani kawasan sekitar candi, makam, masjid ini gak ada yang berani ketika punya jatah itu adakan kayak wayang, kayak ludruk, ketoprak, jaranan, kayak geledek seperti itu. Gak ada yang berani, gak boleh. Memang bilang rasanya tanah sini tanah sengkeran wali, tanah suci. Jadi sampai sekarang pernah terjadi itu cuma 1 jam 2 jam selesai. Pokoknya apa? Angin lesus, angin kayak puting beliung datang secara dada, gak ada hentinya, langsung dibuyarkan. Jadi kalau diadakan selain kayak pengajian ya, itu bagus. Itu ada suatu insiden ya, selain pengajian itu ada insiden. Dan itu menakutkan. Salah satunya itu yang ditakuti itu 1 keluarga itu habis. Itu sudah terbukti dari yang saya ceritakan ini, sudah terbukti, saya tahu sendiri. Sudah terjadi ya. Terjadi ya. Makanya sampai nggak percaya tapi nyata. Makanya sampai sekarang itu
orang-orang sini itu tidak berani ya untuk mengatakan tersebut. Ya. Ada lagi Mas Haris yang ingin disampaikan barangkali? Apa ya, cukup sampai di sini? Cuman harapan kan saya sendiri masih punya data dokumen arsip, apalagi buku-buku seperti ini, kitab-kitab kuno, manuskrip itu kan bagi teman-teman mahasiswa, pelajar atau masyarakat Malang yang ingin memanfaatkan buku arsip ini untuk jadikan dasar-dasar sejarah, penelitian dan kajian atau pendidikan, itu silakan datang ke kami terbuka 24 jam selama saya itu ada ya. Banyak karena saya kan juga orang lapangan, jadi mungkin hubungi kami atau mungkin yang di rumah. Tapi ini kami juga mencoba untuk membantu masyarakat. Karena semua arsip itu ada di tempat sini, Mas Haris. Ya, jadi seperti ini di belakang kita ini. Ya, belakang ini arsip. Iya. Pemerintahan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ya era 1800-1700 ada di sini semua. Sini manuskrip, sisilah-sisilah yang banyak orang ngaku-ngaku turunan itu kita kaji. Iya. Kita kaji dulu, kita teliti bener nggak dia itu keturunan benar-benar keturunan dari yang disebut itu. Dan ini ada beberapa lembar di situ dari beberapa keturunan bupati-bupati di Nganjuk itu saya cek, terus nanti koordinasi dengan saya dari pihak non sewu, dari Surakarta atau Mangkunegaran atau Yogyakarta itu saya data-data itu dari sana sumber-sumbernya untuk teliti bener nggak orang-orang seperti itu. Karena itu yang ngaku-ngaku itu banyak yang ngaku. Makanya kita harus hati-hati kalau memang kita nggak punya bukti kayak Mas Haris kayak itu sangat-sangat bahaya sekali. Karena bisa menyimpang nanti kita dimanfaatkan ya Mas Haris seperti itu. Jadi harus kita hati-hati kalau teman-teman di sana ingin mengetahui tentang sejarah asal usul terutama daerah Kabupaten Nganjuk. Insya Allah semua itu ada di sini. Di sini dusun desa ya, dusun Ngetos, bisa Ngetos, kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, seperti itu teman-teman. Apa cukup sampai di sini Mas Haris? Mungkin bisa disambung lain waktu. Sebabnya kalau ingin mau mengangkat segitu banyak nggak bisa 1 hari 2 hari khusus Ngetos saja. Apalagi nanti Kabupaten Nganjuk banyak situs, banyak peninggalan. Ya nanti bisa kita explore. Ya minimal masyarakat itu tahu semua sejarah Nganjuk. Yang penting teman-teman di sana tahu kalau tempat sini itu tempatnya arsip untuk sejarah-sejarah khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seperti itu teman-teman. Dan di sini tadi sama Mas Haris itu dijelaskan tentang sejarahnya itu hanya singkat. Kalau dijelaskan, dijabarkan lebih panjang sekali, enggak itu selesai ya, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Agus akhirnya sampai di sini dulu. Terus ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.